Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sallallahu alaihi wa sallam rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pertemuan subuh yang insyaallah berkah ini selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang tiada ternilai, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan dua nikmat ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankannya. Dan alhamdulillah menjadi rutinitas pula setiap subuh di hari Ahad kita sama-sama duduk, sama-sama bermuajahah untuk kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita niatkan, yang kita amalkan, semoga Allah catat sebagai amal hasanah yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak boleh juga salah serta salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat usmah di yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang insyaallah berkah ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita, yaitu kita masih mengkaji tentang sholat-sholat sunnah menurut 4 imam mazhab yang kita kenal. Dan hari ini, pagi ini kita akan membahas sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang sholat istikharah. Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama 4 mazhab sepakat bahwa hukum dalam melaksanakan sholat istikharah adalah sunnah. Sunnah ketika ada perkara yang memang kita menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat istikharah ini diambil dari kata istikharah. Ya. Istikharah ini artinya meminta pilihan. Tentunya adalah meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik menurut Allah
terbaik untuk masa depan kita, terbaik untuk agama kita, dan terbaik untuk kebaikan-kebaikan kita. Tentunya salat istikharah ini adalah salat memang ketika kita menghadapi suatu perkara yang sulit untuk kita putuskan, atau mungkin ada dua masalah yang ini kita harus mengambil salah satu di antaranya. Mana yang baik yang harus kita ambil. Salat istikharah tidak harus ketika seseorang ingin memilih jodoh. Ketika ada dua pilihan jodoh, ya kemudian salat istikharah. Tidak hanya sebatas itu. Apapun kita punya masalah, apapun kita punya perkara yang ini kita ingin minta petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Sebagaimana hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah fil umuri kama yu'allimuna surah minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarqa' rak'ataini min ghairil fariḍah thumma yaqul Allahumma inni as'aluka bi'ilmika. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat cara mengerjakan salat istikharah dalam segala urusan apa? Urusan apapun, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kami surat di dalam Al-Quran, jika di antara kalian ingin melakukan suatu perkara, suatu urusan, maka rukuklah, dalam artian maka salatlah, ya, dengan melaksanakan sebanyak 2 rakaat istikharah. Kemudian membaca doa, Allahumma inni astakhiruka biilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan darimu dengan ilmumu ya Allah. Nah, ini salah satu dalil kita disunahkannya untuk melaksanakan istikharah. Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kapankah waktu kita melaksanakan sholat istikharah? Tentunya para ulama menyepakati dalam melaksanakan sholat istikharah ini kapan saja, ya. Apakah itu dilaksanakan di siang hari ataupun dilaksanakan di malam hari, asalkan bukan waktu-waktu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sholat. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada 3 waktu yang terlarang kita untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, berarti antara waktu syuruk sampai waktu duha. Ini diharamkan, dilarang untuk melaksanakan sholat apapun. Ya. Yang kedua adalah ketika matahari berada di tengah-tengah. Ini antara waktu duha sampai waktu zuhur, sebelum zuhur. Ya, jadi sebelum zuhur itu waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah waktu setelah sholat asar. Ya, maka upayakan kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah, termasuk juga diantaranya sholat jenazah, upayakan jangan 3 waktu ini, ya. Setelah subuh, setelah syuruk sampai waktu duha, kemudian setelah waktu duha menjelang sholat zuhur, dan setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib sampai terbenamnya matahari. Nah, ini 3 waktu yang dilarang atau diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, selain itu dipersilakan kita boleh melaksanakan sholat apapun, termasuk di dalamnya kalau kita ingin istikharah, kita melaksanakan sholat 2 rakaat istikharah. Ya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ya.
Dan juga para ulama, 4 imam ini sepakat bahwa pada 2 perkara mengenai jumlah rakaatnya memang dikerjakan ya oleh baginda Rasulullah SAW itu sebanyak 2 rakaat. Walaupun boleh saja kita mengerjakan sebanyak 4 rakaat, ya, 6 rakaat dan seterusnya, ya. Tapi minimal 2 rakaat. Nah, pada rakaat pertama kalau kita ingin mengerjakan hanya 2 rakaat sholat istikharah, setelah kita membaca suratul Fatihah, maka dianjurkan setelah itu di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Ya, kemudian pada rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, selesai kita menjalankan salat istikharah, kemudian kita memperbanyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala kesalahan kekeliruan kita. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita memanjatkan doa istikharah. Ya. Insyaallah mungkin banyak di beberapa literatur buku ya terkait dengan doa istikharah, ya. Nah, diantaranya doa istikharah ini, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku memohon pilihan padamu. Ya, pilihan dengan tentunya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengetahuan kita. Ya, bukan dari pikiran kita. Ya, dan mohon kesanggupan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya, wa as'aluka min fadlikal azim. Ya, dan aku memohon dari karunia-Mu yang sangat besar, yang sangat agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak punya kuasa. Ya. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau Maha mengetahui ya Allah, sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau ya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu innal hadzal amra. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah, bisa disebutkan ketika kita membaca anna hadzal amra, ya, kita sebutkan apa perkaranya. Apakah masalah jodoh, masalah pekerjaan, kita harus memilih pekerjaan ini baik atau tidak, atau mungkin kita ingin memilih sekolah anak kita barangkali, atau kita ingin memilih sesuatu yang memang ada kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan agama kita. Kita sebutkan ketika kita membaca Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, jika ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini, ya disebutkan, ya khairun li, ya dia adalah baik untukku, ya, misalnya tentang jodoh, kemudian fi dini, dan juga baik untuk agamaku, ya, wa ma'ashi, dan juga untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan juga adalah untuk ya kehidupan ya berikutnya akibat daripada perkara ini. Maka fayassirli, maka mudahkan ya Allah, berikan kemudahan, tsumma barikli, kemudian berikan keberkahan untukku fihi, di dalam urusan itu. Ya. Jadi ini ukuran Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik untuk agama kita, baik untuk kehidupan kita, baik untuk keluarga kita. Dan kalau memang ini perkara ini Allah menentukan sesuatu yang baik, ya maka mudahkanlah dan berikan keberkahan di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, apabila perkara ini kita sebutkan perkaranya syarrun li fi dini, kalau ini buruk untuk agamaku, untuk diriku, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan juga akibatnya perkara ini setelahnya, ya Allahumma inni fasrifu anni, maka jauhkanlah ya Allah sejauh-jauhnya. Ya, jadi kau boleh jauhkan, ya, jangan dipermudahkan.
wasrif anhu, ya kau perlu jauhkan ya betul-betul sejauh-jauhnya. Faqdurli, ya, dan kemudian ya takdirkan kepadaku liyal khair, ya sesuatu yang baik kalau memang Allah tidak putuskan itu. Haitsu kana tsumma ardini bih, ya, dan kemudian ridhokan aku ya Allah dengan perkara demikian. Nah, ini doa yang bisa kita panjatkan ketika kita melaksanakan sholat istikharah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian terkait tentang sholat istikharah dengan doanya, apakah boleh kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melaksanakan sholat istikharah, cukup hanya doanya saja? Setelah kita misalnya sholat 5 waktu, setelah sholat duha, setelah qiyamul lail misalnya, kemudian kita nggak sholat istikharah secara khusus niatnya, dari niatnya, kemudian kita membaca sholat istikharahnya ya setelah sholat wajib atau sholat sunnah yang lainnya. Maka Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab Masu'ah Fiqhiyah Al-Quwatiyah bahwa istikharah ini terbagi menjadi 3 keadaan atau 3 bentuk. Yang pertama, bentuk yang paling disepakati oleh para ulama, khususnya 4 ulama ini, 4 mazhab menyepakati bahwa salat istikharah dilakukan sebanyak 2 rakaat selain salat wajib dengan niat salat istikharah, kemudian membaca doa setelah salat istikharah sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi ini yang pertama, bahwa sepakat para ulama ya bahwa salat istikharah dilakukan 2 rakaat ya, kemudian setelah itu membaca doa istikharah. Yang kedua, ya 3 mazhab berpendapat tentang keadaan bentuk ini, ya, yaitu Hanafiyah, golongan para mazhab Imam Hanafi, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah, bahwa juga dibolehkan istikharah itu tanpa sholat, hanya berdoa saja, ya. Apabila istikharah tidak bisa dilakukan dengan sholat dan doa sekaligus, ya, mungkin waktu kita mepet, waktu kita sedikit, ya, tapi kita ingin minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara kita, masalah kita, maka dibolehkan dari 4 mazhab ini, ya, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, istikharah boleh dengan hanya doa saja tanpa melaksanakan sholat istikharah. Kemudian bentuk yang ketiga, tidak ada yang terang-terangan berpendapat dengannya kecuali mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Jadi di antara mazhab Malikiyah, Syafi'iyah juga ada juga yang berbeda. Mereka menyatakan istikharah boleh dengan doa setelah sholat apapun disertai dengan niat sholat istikharah. Dan ini yang lebih utama, atau tanpa niat sholat istikharah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika misalnya kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka bisa dengan sholat tahiyatul masjid ini diiringi, disertai dengan sholat istikharah. Jadi 2 niat, ya, 2 niat dalam satu sholat. Atau ingin sholat mutlak atau sholat duha, kemudian dibarengi dengan sholat istikharah, melaksanakan 2 rakaat tapi sholat duha dibarengi dengan sholat istikharah. Nanti setelah sholat, ya, membaca doa istikharah. Nah, ini dibolehkan, ya, sebagian dari mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, ya. Silakan Bapak-bapak sekalian, kalau ingin kita istikharah boleh dengan sholatnya 2 rakaat secara khusus, ya, baik itu siang ataupun malam. Boleh tanpa sholat, hanya doa saja setelah kita melaksanakan sholat sunnah selain sholat wajib. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana berdoa istikharah tanpa sholat? Nah, ini Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab
Al-Azkar ya halaman 120, beliau mengatakan seandainya seseorang berhalangan melakukan sholat istikharah, maka ia bisa beristikharah dengan doa saja, kata beliau, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dan sekelompok para ulama mazhab menukilkan ucapan Imam Nawawi ini. Mereka kebanyakan para ulama menyetujui dan menyertakannya sebagai penguat pendapat mereka ya. Nah, ini pendapat dari Imam Nawawi yang kita sudah tahu juga bahwa Imam Nawawi juga adalah bagian daripada mazhab Imam Syafi'iyah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini pertama tentang sholat istikharah. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya tentang sholat sunnah hajat ya. Hajat artinya keperluan ya, keinginan. Jadi kita pengen sesuatu, keinginan, hajat ya, supaya dimakbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat hajat. Dan salat hajat ini disunnahkan bagi orang yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki suatu keperluan di sisi Allah atau kepada salah seorang manusia, maka hendaklah ia berwudu dan membaguskan wudunya. Kemudian hendaklah ia melaksanakan salat 2 rakaat, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul. Kemudian berdoa, tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut, yang maha mulia, maha suci Allah, Tuhan pemilik singgasana yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon padamu sesuatu yang dapat mengundang rahmatmu, yang menarik ampunanmu ya. Jadi doanya adalah memang betul-betul hajatnya ini, keperluannya ini adalah mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hajat-hajat yang ini malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian karunia segala kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah biarkan kepadaku suatu dosa kecuali Engkau ampuni, kegelisahan kecuali Engkau lapangkan, dan suatu hajat, suatu keperluan yang aku sukai kecuali Engkau takdirkan, Allah tentukan. Wahai Tuhan yang maha sayang dan sayang dari segala yang sayang. Jadi memang kita berdoa meminta sesuatu hajat, sebelum kita minta hajat, kita minta dulu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita minta kebaikan dulu, meminta keselamatan dari dosa dulu ya. Setelah itu, setelah kita memuji Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia kebaikan dari Allah ya, baru setelah itu kita minta sesuatu yang kita inginkan, yaitu hajat, keperluan kita. Bapak-bapak hadirakumullah ya, salat hajat tentunya dilakukan sebanyak 2 rakaat ya. Ini menurut mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sementara menurut mazhab Imam Hanafi ya adalah 4 rakaat ya. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa salat hajat juga dilaksanakan sebanyak 12 rakaat ya. Salat hajat termasuk salat yang memiliki asbab, memiliki sebab. Ia tidak memiliki waktu tertentu, sama salat seperti salat istikharah. Ia boleh dilakukan di siang hari maupun di malam hari ya. Namun alangkah baiknya, afdolnya itu ya dilakukan ya di malam hari ya. Ya sesudah salat Isya. Tapi silakan kalau kita mau hajatnya betul-betul perlu melaksanakan siang ya, pagi ataupun malam, dipersilakan. Nah, Imam Ghazali memasukkan ke dalam bab salat sunnah yang terkait dengan sebab yang datang dan tidak terkait dengan waktu ya. Karena salat sunnah yang tidak terkait dengan waktu ya, salat hajat, salat istikharah. Bahkan ulama Nusantara ya, ulama kita, ulama Indonesia bernama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa salat hajat bisa masuk ke dalam salat fardu
atau sholat sunnah lainnya sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Nah, ini menurut pendapat beliau. Ya, dalam pelaksanaannya ya sama seperti sholat sunnah yang lainnya 2 rakaat. Setelah itu silakan kita berdoa, ya minta ampun dulu kepada Allah, berzikir dulu kepada Allah. Setelah itu kita baru minta hajat yang kita inginkan. Ya, bolehkah pakai bahasa Indonesia? Silakan. Ya, kalau bahasa Arab bisa, alhamdulillah lebih bagus. Ya, baik, salat hajat ini umum. Kemudian bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang berikutnya salat syuruk atau salat isyraq. Ya, biasanya kita lakukan setelah selesai kita kajian, waktu isyraq masuk atau syuruk masuk, kemudian kita salat syuruk atau isyraq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ini secara berjamaah, ya. Jadi bukan salat munfarid, bukan salat sendiri, salat berjamaah. Kemudian setelah salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk, kemudian berzikir, enggak langsung pulang, enggak langsung keluar masjid. Ya, berzikirnya, berdoanya hingga matahari terbit, ya. Nah, tentunya bapak-bapak hadirin rahimakumullah, nanti akan dijelaskan zikir itu tidak harus duduk berzikir dan baca zikiran, ya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, tidak harus demikian, ya. Maka kemudian kata Nabi, dia melaksanakan 2 rakaat, ya, berarti sholat syuruk, kemudian maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sekaligus, haji dan umrah. Bahkan kata Nabi menyampaikan sampai 3 kali, kamilatan, sempurna. Dalam artian, kalau kita melaksanakan sholat syuruk sebanyak 2 rakaat saja, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah secara sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada bayar diat sedikit pun, ataupun celaan sedikit pun. Sempurna kata baginda Rasulullah SAW. Ya, maka alangkah beruntung, ya, bagi bapak-bapak sekalian yang istiqomah melaksanakan sholat syuruk atau sholat isyraq. Ya, kalau perlu sih jangan sampai hanya tiap minggu doang, kalau bisa setiap hari. Tapi syaratnya gitu Pak, ya, jangan pulang dulu setelah sholat subuh, berzikir sampai waktu isyraq, syuruk itu datang. Nah, ini kan biasanya ini jam berapa nih? Di situ jam 5.53 ya. Nah, berarti setelah jam 5.53 kita dari mulai subuh sampai jam 5.53 kita berzikir tuh. Ya, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat syuruk. Ya, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mayoritas para ulama mengatakan bahwa sholat syuruk hukumnya sunnah, sebagaimana yang disebutkan hadis tadi ya di atas, dan jumlahnya 2 rakaat. Ya, nah orang yang mengerjakan sholat isyraq atau syuruk, ya, di hadis yang tadi disebutkan mendapatkan pahala seperti pahala haji umrah secara taman, secara kamilah, secara sempurna. Tapi ada 3 syarat, ya. Syaratnya pertama, memang sholat subuhnya berjamaah. Kalau sholat sendirian di masjid, di rumah nggak termasuk, nggak dapat tuh, ya. Jadi kalau udah sholat subuh di rumah munfarid sendirian, nggak bisa tuh namanya dapat keutamaan ini. Yang kedua, berzikir, ya, berzikir hingga matahari terbit. Nah tentunya berzikir di sini tidak harus tadi saya sampaikan, ya, dengan membaca zikiran saja. Kita membaca Al-Quran termasuk zikir. Kita berkumpul, kita mengkaji ilmu, taklim, itu juga berzikir. Ya, jadi kita taklim seperti ini juga bagian daripada berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala
hingga matahari terbit. Nah, baru setelah berzikir kita melakukan taklim, baca Al-Quran misalnya, tapi bukan ngobrol ya. Kalau ngobrol nggak termasuk. Ya, kemudian salat sunnah isyraq atau salat syuruk, maka mendapatkan tadi pahala haji umrah secara tamah, secara sempurna. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah sholat syuruk itu juga bagian daripada sholat duha? Karena juga sama-sama dikerjakan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh di waktu pagi hari. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat sholat syuruk. Di antara ulama ada yang mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat subuh di awal waktu. Sholat subuh di awal waktu. Ya, jadi ada yang mengkategorikan sholat syuruk atau isyraq itu adalah ya sholat duha, yaitu sholat duha di awal waktu duha di pagi hari, ketika matahari sudah mulai terbit. Namun ada juga yang mengatakan tidak termasuk sholat isyraq, sholat syuruk ya sholat syuruk, tidak bagian daripada sholat duha. Nah, ini ada dua pendapat. Imam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dari mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Imam Al-Hakim menyebutkan dalam sebuah hadis di dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sholat isyraq adalah sholat awabin. Ya, ada juga yang mengatakan sholat awabin. Dan sholat awabin itu adalah sholat duha. Kalau sholat awabin Pak ya, ya sholat awabin itu ada sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib, sebelum sholat isya. Sholat awabin itu, awabin diambil kata-kata tawab, ya artinya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kalau orang yang melaksanakan sholat awabin meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala dosa-dosanya. Jadi ada juga ulama ya yang mengatakan sholat isyraq itu sholat awabin, jadi terlalu jauh juga ya. Baik, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, seorang ulama besar mazhab Imam Syafi'i, menyebutkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sholat isyraq bukan sholat duha ya. Waktunya ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Ya, menurut beliau apa yang dikatakan Imam Ghazali perlu diteliti lagi, sebab di dalam kitab Mustadrak tadi ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa salat isyraq adalah salat awabin. Ya, jadi memang di antara ulama juga berbeda pendapat dalam mengkategorikan memasukkan salat isyraq atau salat syuruk ini. Ya, ada yang mengatakan tersendiri atau berbeda. Dan memang yang mempopulerkan sholat syuruk ini adalah Imam Ghazali, ya, yang mempopulerkan ya tentang sholat syuruk, karena memang beliau mempopulerkannya di dalam kitab beliau di Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya, ya, sehingga sampai sekarang oleh umat Islam dilakukan. Nah, Imam Ar-Ramli rahimahullah, seorang ulama besar Imam Syafi'i, menyebutkan, ayahku bernama Syihabuddin Al-Ramli berkata bahwa pendapat yang mu'tamad, yang mu'tamad ini yang diakui dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sholat syuruk adalah sholat duha. Jadi yang pendapat mu'tamad itu yang populer atau diakui di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat syuruk termasuk sholat duha. Sehingganya kalau orang yang melaksanakan sholat syuruk berarti sudah sholat duha juga, nggak perlu sholat duha lagi, ya. Nah, kemudian Imam Qalyubi dan Imam Umairah juga termasuk ulama besar Imam Syafi'i mengomentari mengenai sholat syuruk sebagai berikut. Imam Al-Qayyubi mengatakan bahwa sholat duha itu adalah sholat awabin dan juga sholat isyraq. Ya, pendapat ini pendapat yang mu'tamad dari Imam Ramli dan Imam Az-Zayadi. Ya. Jadi kebanyakan para ulama-ulama yang kategori madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan, beliau berpendapat bahwa sholat syuruk juga bagian daripada sholat
sholat duha, ya. Tapi silakan kalau bapak-bapak berpendapat, kalau saya mengambilnya ya sholat syuruk tersendiri, kemudian sholat duha tersendiri. Nah, dalam pelaksanaannya, pengerjaannya sholat syuruk ini dikerjakan ketika matahari sudah terbit setinggi tombak, ya, setinggi tombak. Kira-kira 15 menit setelah terbit. Nah, ini disebut dengan sholat isyraq atau syuruk. Sebab kalau sholat duha itu dikerjakan ketika matahari itu setinggi tombak, ada perbedaan. Ya, kalau sholat isyraq itu matahari itu setinggi tombak, sementara kalau sholat duha itu ya dikerjakan melebihi dari itu, ya. Nah, afdalnya dikerjakan di akhir waktunya daripada di awal waktu, ya. Namun intinya sholat duha, ya kata ulama Syafi'i, ya termasuk sholat isyraq. Ya. Baik, itu tentang masalah sholat isyraq ya bapak-bapak sekalian. Jadi silakan yang memiliki pendapat sholat isyraq tersendiri. Memang ada pendapat ulama mengatakan dengan, ada juga mengatakan sholat bagian daripada sholat duha, silakan, ya. Nah, untuk pelaksananya untuk sholat isyraq, ya, setelah niat, kemudian di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah bisa dianjurkan membaca surat ad-duha. Kemudian pada rakaat kedua, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Insyirah, membaca surat Alam Nasrah di dalam sholat syuruk atau sholat isyraq, ya. Baik bapak-bapak sekalian, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi sholat sunnah yang lainnya adalah sholat witir, ya. Sholat witir, ya. Sholat witir biasanya banyak para masyarakat memahami dikerjakan di waktu Ramadan. Di Ramadan aja sholat witirnya. Padahal sholat witir ini dikerjakan setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari, ya. Witir berarti witron, artinya ganjil, ya. Innallaha witra, sesungguhnya Allah itu ganjil. Wahibul witra, dan menyukai yang ganjil-ganjil, ya. Tiga imam ya sepakat bahwa sholat witir hukumnya sunnah, kecuali mazhab Imam Hanafi yang berpendapat hukumnya wajib. Ya, jadi Imam Hanafi saja yang mengatakan ini wajib nih sholat witir. Kenapa beliau mengatakan sholat witir ini wajib? Karena gampang dikerjakan, mudah dikerjakan, ya. Bahkan ada ulama yang mengkategorikan, ya, seorang muslim yang enggak melaksanakan sholat witir berarti bermasuk orang munafik, kan? Ya, kenapa? Karena sholat witir itu gampang. Sholat witir kan minimal berapa rakaat Pak dikerjakan? Satu doang. 1 rakaat setelah kita sholat isya, ba'diyah isya atau sebelum kita tidur, 1 rakaat saja itu sudah sholat witir, ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa wajib menurut mereka lebih kecil daripada fardu. Jika diketahui bahwa setelah ditahqiq dan diteliti, kalangan mereka bahwa meninggalkan yang wajib tidak mendatangkan sanksi ukhrawi, sehingga halnya bisa meninggalkan yang fardu yang mendatangkan sanksi ukhrawinya. Ya, walaupun dalam kategori wajib ini menurut Imam Hanafi bukan berarti wajib di sini akhirnya kalau ditinggalkan menjadi dosa, tidak, ya, seperti itu. Ya. Nah, Imam Hanafi salat wajib belum mengatakan salat witir ini hukumnya wajib berjumlah 3 rakaat dengan 1 salam di akhirnya. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini beliau mengatakan, berpendapat berjumlah witirnya itu 3 rakaat dengan hanya 1 salam, ya. Jadi 3 rakaat 1 salam, bukannya 2 rakaat salam 1 salam, tidak, tapi 3 rakaat langsung salam. Wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, ya, karena ada hadis yang menunjukkan bahwa pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la disunahkan,
kedua baca surat Al-Kafirun, dan 2 rakaat ketiga baca surat Al-Ikhlas, ya. Sementara Imam Hanabilah, mazhab Imam Hanabilah Hambali, salat witir hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan paling sedikit 1 rakaat, ya. Dan hal ini 1 rakaat enggak makruh. Dan paling banyak 11 rakaat. Paling minimal sempurna kata beliau Imam Hambali itu 3 rakaat. Ya, jika berwitir 11 rakaat maka hendaknya bersalam setiap 2 rakaat dan ganjilnya 1 rakaat. Jadi kalau 11 rakaat 10 rakaat itu 2 salam, baru satunya salam kata mazhab Imam Hambali. Boleh juga melakukannya dengan 1 salam, dengan 1 kali atau 2 kali tasyahud, ya, atau pas 8 rakaat sudah, kemudian di rakaat ke-10, 9, 10 dan 11 bisa 3 langsung, ya. Cuman jarang dia melaksanakan sholat witir ini sampai 11 rakaat, ya. Ya jarang. Biasanya kalau di Ramadan ya udah tarawih gitu kan. Nah, sementara pendapat Imam Syafi'iyah, witir itu sunnah muakkad. Sedikitnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat, ya. Jika menambah dengan sengaja dan tahu bahwa sholat tambahnya tidak sah, namun juga tidak tahu sholat selebihnya menjadi sholat mutlak dan sah. Jadi kalau pendapat mazhab Imam Syafi'i, jangan ditambah setelah 11 rakaat. Kalau dia tahu itu menambah setelah 11 rakaat menjadi 13, menjadi 15, maka kata pendapatnya mazhab Imam Syafi'i enggak sah yang lebihnya itu, ya. Nah, tapi kalau tidak tahu, ya, secara hukumnya, maka yang lebihnya itu menjadi sholat mutlak dan itu jadi sah. Kalau nggak tahu, tapi kalau tahu berarti nggak sah, ya. Ya. Nah, melakukan hanya 1 rakaat kata pendapat Imam Syafi'i ini menyalahi keutamaan. Jadi cuma 1 rakaat tadi menyalahi keutamaan, menyalahi saja, menyalahi keutamaan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian Imam Maliki berpendapat, Imam Maliki, bahwa sholat witir hukumnya sunnah muakkad dan dia termasuk sunnah yang paling muakkad, ya. Jadi paling muakkad, paling ditekankan setelah sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat, ya, kemudian sholat witir. Nah, jumlahnya 1 rakaat minimal, dan jika disambung dengan rakaat genap maka hal itu makruh kata beliau. Jadi dipisah 2 salam baru 1 gitu, ya. Karena kalau digabung makruh. Jadi di antara para ulama berbeda pendapat. Witir mempunyai 2 waktu, yaitu waktu ikhtiyari, waktu pilihan, dan waktu daruri, ya, waktu emergensi, darurat. Nah, waktu ikhtiar ini adalah waktu setelah sholat isya hingga sholat fajar sodik sampai sebelum subuh, ya, ikhtiari. Ya, sementara waktu daruri adalah dari terbit fajar hingga sempurnanya sholat subuh, ya. Jadi fajar sodik itu memang biasanya 10 menit, ya, sebelum sholat subuh. Biasanya kalau suka nyetel tahrim, ya. Nah, itu fajar sodik, ya. Namun ketika yang daruri itu dari terbit fajar hingga sempurnanya sholat subuh. Nah itu waktu yang daruri. Jadi boleh saja mepet-mepet, tetapi waktu daruri kata Imam Maliki, ya. Jadi ada 2 waktu, waktu yang ikhtiari, pilihan dari setelah sholat isya sampai waktu hingga fajar sodik, dan waktu daruri dari terbit fajar hingga sempurnanya sholat subuh. Dimakruhkan mengakhirkan witir hingga waktu daruri, ini makruh. Jadi hanya mepet dengan masuk waktu sholat subuh, ya. Jika tanpa uzur atau halangan. Jadi kalau ada uzur halangan pas mepet subuh, ya gak masalah. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i halangan, ya jangan sampai waktu-waktu daruri menjelang waktu subuh. Dan jika telah melaksanakan sholat subuh maka witir tidak perlu diqadha,
Ya, jadi kalau udah waktu sholat subuh masuk dan sudah sholat subuh, nggak perlu lagi sholat witir itu diqadha, ya. Nah ini berapa pendapat di antara para ulama terkait dengan sholat witir. Nah, upayakan ya kita melaksanakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat minimal sebelum kita tidur, ya. Tapi kalau bapak-bapak terbiasa bangun malam, ya, alhamdulillah bisa setelah sholat tahajud qiyamul lail kemudian bisa melaksanakan sholat witir. Kalau ataupun akhirnya kelupaan sebelum tidur sholat witir, pas bangunnya ya mungkin jam 4 atau mepet subuh, langsung segera saja sholat witir dulu 1 rakaat ya sebelum waktu subuh datang. Insyaallah menjadi dapat utama kita melaksanakan sholat witir. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sementara ini yang bisa kita sama-sama bahas, kita kaji pada pagi hari ini beberapa sholat sunnah menurut para imam mazhab, 4 mazhab. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semuanya untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah. Insyaallah sholat sunnah yang lainnya ya seperti sholat tarawih, sholat gerhana, kemudian sholat id, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik, yang benar yang saya sampaikan datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang keliru dan yang salah, tentunya keikhlafan dan kewadifan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Aku qaul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Ya. Kalau sudah terlanjur melakukan witir, apakah masih bisa sholat tahajud? Misalkan apa pun itu dilakukan, tapi kalau dia itu mau sholat tahajud. Baik. Ini kalau para ulama berpendapat tergantung kebiasaan kita. Ya. Kalau memang kita merasa khawatir di malam harinya kita tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail, lebih baik sholat witirnya di awal setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya. Sehingga ketika kita bangun terlambat pun sudah waktu masuk subuh, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat witir. Ya. Tapi kalau memang kita ternyata bisa bangun, ya, misalnya bangun jam 3:30, tapi kita sudah sholat witir, kita ingin sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, maka silakan mengerjakan sholat tahajud atau qiyamul lail tanpa witir lagi, gitu. Tapi kalau kebiasaannya memang sudah rutin, istiqomah, continue, bisa bangun malam jam 3:30, ya baiknya sholat witirnya ya setelah sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Ini kalau sudah terbiasa, Pak. Kadang kan kita ada yang memang belum terbiasa gitu ya, bangun malam ya jam 3, jam 3:30 gitu ya, atau sebelum subuh ya. Apalagi kita kondisi suka capek setiap hari habis bekerja. Nah, langkah baiknya kalau memang kita nggak terbiasa itu, sholat witir lebih baik di awal saja. Ya, sebelum kita tidur ya. Walaupun kita akhirnya alhamdulillah qadarullah kita bisa bangun ya jam 2:30 atau 3:30, ya udah kita sholat tahajud saja. Tapi nggak perlu lagi witir ya. Witirnya nggak usah dilakukan lagi karena tadi kita sudah lakukan ya. Tapi kalau tadi rutin sudah istiqomah bangun malam, lebih baik setelah diakhirkan setelah sholat tahajud atau qiyamul lail. Ya, itu Pak. Wallahu a'lam.
apa? Untuk waktu yang dilakukan untuk sholat kan 3 tadi ya. Iya 3. Itu kan sebelum zuhur. Oh iya sebelum zuhur. Nah untuk hari Jumat itu kan biasanya kita begitu datang sebelum zuhur itu kan kita sholat tahiyatul masjid itu. Itu gimana? Iya. Memang nanti ketika pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ya di waktu sebelum waktu Jumat ya. Dalam artian memang kalau kondisi-kondisi tertentu ya seperti kayak waktu sholat Jumat ya, atau memang ketika seseorang itu harus mensolatkan jenazah. Jadi kalau memang kondisi tertentu ya sifatnya daruriyah atau menjadi sesuatu yang memang kita harus melaksanakan saat itu menjadi sesuatu yang dibolehkan gitu ya. Jadi waktu dilarang dalam artian ini kalau kondisi memang tidak rutin atau tidak darurat gitu kan ya. Kalau misalnya kalau memang ingin kita melaksanakan sholat jenazah tapi ini darurat banget dan harus, karena kalau nggak dilaksanakan nggak ada yang mensolatkan, atau kondisi lagi bencana, kondisi genting ya mau nggak mau ya saat itu juga gitu kan, atau harus dibawa lagi ke tempat yang jauh. Maka kondisi ini walaupun dia itu dilarang untuk melaksanakan tadi sholat ini karena ada kepentingan dan daruriyahnya, ini menjadi sesuatu yang dibolehkan seperti itu ya. Wallahu bisa. Lagi Bapak kita tutup ujian pada hari ini dengan doa Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.